Balik lagi sama gue, Luis di Krengita ID. Jadi gue lagi kedatangan salah satu headset gaming yang baru aja dirilis sama Logitech. Dan ini adalah Logitech G Pro X. Nah, ini adalah headset gaming pertama yang Logitech keluarin setelah mereka mengakuisisi Blue Microphone. Dan menurut gue pribadi, kolaborasi antara Logitech dengan Blue Microphone ini cukup menarik. Karena gue rasa kalian semua udah pada tahu kalau Blue Microphone itu adalah brand yang jelas bikin mikrofon. Contohnya kayak Blue Yeti, Blue Nano, dan berbagai mic condenser lainnya yang kualitasnya itu bagus. Dan kalau gue boleh jujur, gue nggak begitu puas dengan headset gaming Logitech yang sebelumnya. Contohnya kayak G633, G433, dan bahkan Logitech G Pro yang mereka itu rilisnya di tahun 2018 yang lalu. Jadi ya langsung aja kita lihat apakah kolaborasi antara Logitech dengan Blue Microphone ini akan cukup berhasil dari segi produknya. Langsung aja kita bahas. Oke, pertama gue akan bahas soal pricingnya dulu. Logitech G Pro X ini bakalan ada di harga 2,3 jutaan dan ada satu varian lagi yang namanya G Pro yang hadir tanpa USB dongle untuk Blue Microphone-nya, yang harganya itu sekitar 1,6 jutaan. Penamaan Logitech G Pro X dan Non-X ini sebenarnya agak sedikit membingungkan karena di tahun 2018 yang lalu Logitech ada ngeluarin headset yang namanya itu sama persis, yaitu Logitech G Pro juga, tapi ini adalah yang versi 2018. Dan mereka juga bilang kalau misalkan headset ini tetap bakalan mereka jual, tapi bedanya si Logitech G Pro 2018 ini isinya beda total sama line-up-nya Pro X dan Non-X yang barusan ini mereka rilis. Jadi penamaannya mungkin bakalan sedikit membingungin kalian. Tapi kedua headset ini adalah headset yang beda total karena sebenarnya si Logitech G Pro yang versi 2018 ini adalah turunannya G433. Sementara si Logitech G Pro X ini adalah headset yang benar-benar baru banget mereka buat dengan kolaborasinya bersama si Blue Microphone. Secara desain gue rasa kalian semua udah tahu kalau headset ini mirip sama headset apa. Arah desainnya bisa dibilang mengingatkan gue dengan Cloud Series yang dimana punya bahan yang mirip juga. Hinge-nya dari aluminium yang bisa kalian tarik cukup panjang, jadi buat yang kepalanya besar seperti gua, ini harusnya nggak masalah sama sekali. Headbandnya dari bahan kulit yang di-stitch di bagian luarnya, lalu ear cup-nya juga dari bahan matte finish yang di bagian tengahnya dikasih aksen warna silver, dan menurut gue bikin headset ini kelihatan mahal atau premium yang which is nice menurut gua. Dan headset ini desainnya juga cukup kalem, jadi kalau kalian mau pakai headset ini keluar cukup oke menurut gua. Karena headset ini overall desainnya itu mirip dengan Cloud Series, jadi kita dapetin headset yang build quality-nya bagus, bulky, dan ibaratnya uang yang kalian keluarin itu udah setimpal dengan apa yang kalian dapetin secara build quality-nya. Tapi kita jadi harus berkompromi masalah berat dari headset ini, tapi gue pribadi sih nggak masalah. Di sini gue juga senang karena meskipun secara desain mirip dengan Cloud Series, tapi secara comfort si Pro X ini jauh lebih baik daripada si Cloud menurut kepala gue yang ukurannya besar ini. Headset ini ear cup bawaannya dari bahan leather supaya bisa ngasih isolasi atau kekedepan suara yang bagus. Dan clampingnya juga jauh lebih oke daripada Cloud Series karena si Pro X ini gue bisa pakai selama berjam-jam tanpa ngerasa pusing sama sekali. Tapi karena headset ini ear cup dari leather, jadi seperti biasa kalau misalkan ruangan kalian panas ataupun nggak pakai AC, jadinya telinga kalian itu bakalan panas dan jadinya bakalan keringetan juga, terutama di sekitar telinga kalian. Tapi sebenarnya kita ada dapat satu ear cup lagi yang bahannya dari velour. Bentar, mana ya? Nah, ini dia satu set velour earpad-nya yang jauh lebih adem, jauh lebih soft, tapi isolasinya jadi berkurang. Karena suara dari dalam drivernya itu bisa keluar lewat bahan dari earpad yang seperti ini. Jadi beda total sama leather earpad yang bisa ngejaga isolasi suara yang ada di dalam earcup-nya. Dan kalau kalian pengen pakai velour earpad-nya, kalian dapetin soundstage yang lebih luas, suara yang lebih tipis, dan kalian harus korbanin suara low atau bass dari headset ini. Dan itu makanya gue lebih milih untuk stay dengan leather earpad-nya karena sebenarnya udah nyaman, cuman bedanya lebih panas aja. Dan gue juga lebih suka karakter suara yang ada kalau misalkan kita pakai leather earpad-nya dibandingkan si velour ini. Dan nanti soal suaranya akan gue bahas lebih lanjut lagi nanti. Jarak dari ear cup ke driver pun juga cukup dalam, jadi telinga gue juga nggak nyentuh di bagian dalam drivernya. Dan sayangnya di bagian dalam sisi drivernya itu nggak ada foam, jadi kalau misalkan telinga kalian lebih besar dari gua, telinga kalian bisa ngerasain bagian plastik di bagian dalam drivernya. Dari dalam boxnya di sini seperti biasa kita dapat satu kabel braided untuk PC, dan enaknya kabel braided ini tipis jadi nggak nambah berat juga. Lalu kita ada dapat kabel non-braided untuk mobile, jadi headset ini bisa dipakai di semua platform termasuk konsol kayak PS4. Halo semuanya, jadi yang kalian dengerin sekarang ini adalah suara mic dari Logitech G Pro X tanpa bantuan software sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian beli Logitech G Pro yang versi non-X, nah kurang lebih kualitas mic-nya itu bakalan seperti ini. Karena tadi gue udah sempat bilang juga, kalau misalkan di Logitech G Pro X itu kita dapetin USB dongle supaya headset ini bisa kedetek di Logitech G Hub supaya kita bisa nge-enable Blue Voice yang ada di sini. Dan sekarang gue akan coba nyalain Blue Voice-nya supaya kalian bisa dengar perbedaannya bakalan seperti apa
Karena gue rasa kalian nggak bakalan expect juga bakalan seperti ini. Dan gue juga akan ngejelasin kira-kira softwarenya ini bisa ngapain aja. Oke, jadi sekarang gue nyalain. Dan kurang lebih ini adalah kualitas suara mic dari headset ini dengan bantuan Blue Voice ya. Dan gue pribadi sendiri nggak expect bahwa kualitas mic atau software itu bisa bikin suara mic-nya jadi kayak yang bisa kalian dengerin sekarang ini. Kualitas mic-nya menurut gue benar-benar bagus banget, clear, suara gue deep. Meskipun ini gue udah pakai profile gue sendiri, nanti akan gue jelasin lagi. Bahkan sepertinya JSP500 yang kemarin sempat gue review, kualitas mic-nya nggak sebagus ini meskipun mic yang ada di sini menggunakan bantuan polesan dari software. Tapi ya tetap aja ini menurut gue bagus banget. Dan gue akan tunjukin ke kalian software bisa apa aja. Di sebelah bawah sini ada banyak banget preset. Di sini ada Pro Broadcaster preset. Nah, ini adalah preset yang dibikin oleh Logitech bersama dengan bantuan pro player mereka. Lalu ya di sini kan bisa dengerin sendiri perbedaannya seperti apa. Ya kurang lebih ya seperti ini bedanya. Lalu di bawah juga ada Blue Voice preset. Ada AM radio kayak di radio-radio gitu, ada broadcaster 1, broadcaster 2, ada FM station, ada high voice loud, ada high voice soft, low voice loud, low voice soft, dan segala macam. Dan gue pribadi yang paling gue suka dari semua preset ini adalah yang versi broadcaster 2 karena bikin suara gue jadi lebih deep, lebih berbody dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka sama semua preset ini, kalian itu bisa bikin preset kalian sendiri dengan cara ngebuka advance control yang ada di sini. Nah, ini kalian bisa atur berbagai variabel yang ada di software ini. Ada high pass filter, ada noise reduction, ada expander gate, ada deezer, kompresor, limiter, dan segala macam. Lalu kalau misalkan kalian kurang ngerti sama maksud dari variabel-variabel yang ada di software ini, kalian nggak perlu takut karena ada petunjuknya kayak high pass filter itu buat apa, noise reduction buat apa. Selain itu, di beberapa variabel ini kalian juga bisa nge-adjust lagi variabel lain. Jadi software-nya bisa dibilang cukup kompleks nih, kalian bisa lihat ya. Kita bisa nge-adjust beberapa variabel lagi di noise reduction, di expander gate bisa diganti dan segala macam. Jadi software sendiri bisa dibilang optionnya cukup luas meskipun kompleks karena gue sendiri juga nggak begitu paham semuanya yang ada di sini. Variabelnya banyak banget, gue pribadi nggak paham semuanya. Tapi at least gue berhasil bikin custom preset gue sendiri. Dan oh ya, di sini ada voice EQ juga yang bisa kalian ubah-ubah. Jadi kalau misalkan kalian pengen ganti karakter suara kalian seperti apa, pengen lebih ngebass segala macem, kalian bisa ganti di sini low frekuensinya, mid frekuensi, high frekuensi dan segala macem. Lalu fitur yang menurut gue sangat intuitif banget di software ini adalah mic test. Jadi kalau misalkan kita mau bikin preset kita sendiri, kita itu biasanya harus nge-record, lalu kita dengerin suara kita, terus kita ganti presetnya, terus kita record lagi, dengerin lagi, dan ulang-ulangin secara terus-menerus. Jadi cukup ribet kan kalau misalkan kita pakai cara seperti itu. Tapi dengan mic test yang ada di sini, kita cuma perlu nge-record satu kali aja suara kita, dan kita bisa langsung nge-play, kita play di sini, terus kita ngeganti semua parameter-parameter yang pengen kita ganti tanpa harus nge-record secara berulang-ulang. Dan menurut gue fitur ini sangat intuitif banget kalau misalkan kita mau ngeganti preset-preset yang ada di sini. Nah, karena Blue Voice ini adalah software base alias kualitas mic-nya itu dibantu sama software yang harus ngedetect USB dongle-nya. Jadi gue cukup penasaran apakah kita bisa pakai headset lain untuk bisa manfaatin Blue Voice-nya. Ya, yang lagi kalian dengerin sekarang ini adalah suara mic dari Cooler Master MH752 dengan cara gue colokin headset ini ke USB dongle-nya si Logitech G Pro X dan masih menggunakan software yang sama dan dengan preset yang kayak yang gue buat sebelumnya. Ya kalian bisa lihat aja sendiri di sini. Dan kurang lebih suaranya seperti ini dan surprisingly suaranya jadi lebih oke sepertinya kalau misalkan dibandingkan suara bawaan dari headset ini sendiri. Ini gue akan coba matiin, kalian bisa dengerin sendiri suaranya. Jadi seperti ini sekarang suaranya jadi lebih tipis kayaknya dan lebih ngebass waktu gue lagi pakai si Blue Voice ini. Kalian bisa dengerin sendiri. Suaranya jadi lebih oke kalau misalkan pakai USB dongle-nya ini. Dan sekarang gue akan coba pakai headset yang lain lagi untuk dengerin suaranya seperti apa. Dan yang kalian dengerin sekarang ini adalah suara mic dari Logitech G Pro versi 2018. Masih dengan metode yang sama, gue colokin headset ini ke dongle-nya si Logitech G Pro X. Masih menggunakan software yang sama dan masih menggunakan preset yang sama juga kayak yang udah gue buat tadi. Dan ya kurang lebih suaranya seperti ini, suara gue kedengarannya harusnya lebih deep dan tidak sekonsisten kayak yang ada di Logitech G Pro X. Dan ya gue cuma pengen ngetes aja kira-kira
gimana kualitas software-nya kalau misalkan menggunakan headset yang berbeda. Lalu gue pengen coba nge-disable Blue Voice-nya seperti apa, dan ini adalah suara yang kalian dapetin kalau misalkan kalian nggak pakai USB dongle-nya. Ya, kurang lebih seperti ini. Tadi awalnya gue sempat mikir kalau dengan adanya software ini, ada bagusnya Logitech juga ngejual USB dongle-nya secara terpisah sebagai aksesoris. Jadi kalau misalkan kalian udah punya headset tapi kualitas mic-nya kurang bagus, kalian bisa manfaatin Blue Voice-nya aja dengan ngebeli USB dongle-nya itu. Tapi ternyata setelah gue praktekkan, kesimpulan gue jadi berubah, karena ya kualitas headset atau kualitas mic dari headset itu beda-beda, kualitasnya, karakter suaranya juga beda-beda. Dan gue rasa mereka juga lebih fokus untuk ngembangin software untuk mic headsetnya mereka, contohnya kayak si Logitech G Pro X ini. Jadi kalaupun dongle USB-nya itu dijual secara umum, takutnya nanti malah jadi nggak sesuai sama ekspektasi kalian. Tapi di sini gue sangat appreciate kolaborasi antara Logitech dengan Blue Microphone, karena ternyata dengan kolaborasi itu kualitas mic-nya bisa jadi seperti ini yang bisa kalian dengerin sekarang. Dan mungkin nih headset ini akan gue jadikan benchmark ke depannya kalau misalkan gue ada review headset lagi. Oke, jadi sebelum gue mengakhiri sesi pembahasan software ini, gue akan lanjut ngebahas karena masih ada opsi lain di sini. Jadi di bawah sini ada equalizer, dan seperti biasa kalian bisa ngotak-ngatik equalizer-nya, jadi kalian bisa atur headsetnya mau suaranya seperti apa sesuai dengan kesukaan kalian. Lalu di sebelah kiri sini ada eSport Pro preset kayak yang tadi juga. Di sini ada 5 preset kalian bisa ganti-ganti, dan ada preset defaultnya juga, ada FPS, MOBA, dan segala macam. Tapi seperti biasa, gue kurang suka ngoprek-ngoprek preset, jadi gue biarin aja default. Sekarang lanjut ke akustik, ya kalian bisa lihat sendiri parameternya, ada volume, kita bisa nge-adjust volume, mic kita bisa adjust suara mic-nya, dan ada Side Tone. Nah kalau Side Tone ini, kita bisa ngatur mau seberapa kita bisa ngedengerin suara kita sendiri yang masuk ke mic-nya. Nah kalau gue sih, gue lebih suka nyalain Side Tone-nya, jadi gue bisa ngedengerin suara gue sendiri kalau misalkan gue lagi main. Lalu ada noise removal. Lalu yang terakhir di sini ada enable surround sound atau enable virtual surround sound. Nah, kalian bisa enable aja di sini, ada beberapa variabel yang keluar, room name, gaming, sports, segala macam, ada DTS support stereo mode. Bisa kalian nyalain, kalian pilih kalau misalkan ada yang kalian suka. Lalu di sebelah kanan sini kita bisa nge-adjust volume per satelitnya. Meskipun gue agak bingung mekanismenya seperti apa, karena actually headset ini cuma punya 2 driver aja. Mungkin ini cuman lebih ke virtualisasi aja, gue kurang paham juga. Tapi setelah gue oprek-oprek fitur virtual surround sound ini, gue memutuskan seperti biasa untuk tidak menyalakan fitur ini, apalagi kalau misalkan gue lagi main game FPS kompetitif, karena seperti biasa bisa menghilangkan detail-detail yang kita butuhkan waktu kita mainin game itu. Tapi kalau misalkan mau dipakai untuk keperluan entertainment, contohnya kayak nonton Netflix atau segala macam, fitur ini menurut gue lebih berguna. Tapi kalau misalkan buat main game, gue lebih milih untuk dimatiin aja. Untuk sound quality-nya sendiri di sini gue cukup kagum sama Logitech karena ternyata improvement-nya cukup jauh kalau dibandingkan sama headset mereka yang lalu kayak Logitech G Pro versi 2018, G433, bahkan G633 sekalipun yang harganya waktu awal rilis itu sama kayak headset ini juga kalau gue nggak salah. Clarity-nya oke, lalu bass impact-nya juga oke, nggak berantakan sama sekali kayak headset mereka yang sebelumnya. Lalu low dan high control-nya oke, nggak harsh sama sekali. Soundstage-nya bisa dibilang deket, suaranya itu seolah-olah kayak deket banget sama telinga kita karena ini close back dan juga pakai leather earpad-nya. Sementara kalau kalian pakai velour earpad ini, soundstage-nya jadi lebih luas, lalu bass impact-nya berkurang, lalu kurang deep juga. Dan somehow jadi kayak kekurangan kontrol di bagian mid dan high-nya, dan jadinya juga lebih harsh dibandingkan kalau pakai leather earpad-nya. Makanya tadi gue udah sempet bilang kalau misalkan gue lebih suka pakai leather earpad-nya dibandingkan yang velour ini. Kecuali kalau kalian pengen ngejar lebih nyaman dari leather earpad-nya, ya baru kalian pakai yang satu ini. Overall untuk sound quality gue udah cukup puas dengan improvement dari Logitech yang ternyata bisa sesignifikan ini dibandingkan versi-versi yang sebelumnya. Tapi menurut gue masih ada satu hal yang kurang. Kalau misalkan kalian suka dengerin lagu-lagu jazz yang suara vokalnya itu punya pitch yang tinggi ataupun punya instrumen kayak saxophone dan lain-lain, nah suaranya itu somehow kayak agak kurang clarity-nya, dan anehnya cuma di frekuensi itu aja yang suaranya itu agak grainy. Tapi kalau misalkan kalian nggak dengerin lagu yang mirip-mirip sama yang gue dengerin kayak lagu jazz, pop, atau yang lain-lain, harusnya nggak jadi masalah. Dan untuk main game sendiri, headset ini imagingnya udah cukup oke. Dengan frekuensi yang dihasilkan ini, kalian bisa dengerin suara tembakan, step, dan lain-lainnya itu udah cukup jelas.
Imagingnya juga nggak ada masalah, kalian bisa dengerin arah musuh kalian di game FPS dengan cukup akurat. Tapi karena soundstage-nya itu deket, jadi agak susah untuk gua bisa ngebayangin seberapa deket atau jauh musuh itu di mana. Tapi karena soundstage-nya deket, jadi agak susah untuk gua bisa ngebayangin seberapa dekat atau jauh lokasi musuh, terutama waktu gua lagi main game Rainbow Six Siege. Tapi secara overall gua nggak ada masalah sama sekali. Kesimpulannya kali ini Logitech berhasil muasin gua dengan Logitech G Pro X ini, sebuah improvement yang gua sama sekali nggak expect. Dan bisa dibilang juga bahwa kolaborasi Logitech antara Blue Microphone ini sudah cukup berhasil. Sound quality-nya menurut gue udah cukup oke. Dan untuk mic-nya sendiri gue rasa masih belum ada yang bisa sebagus ini sampai sekarang meskipun dengan bantuan si Blue Voice dari software. Gue sebenarnya berharap kalau kedepannya akan ada update lagi soal softwarenya ataupun mereka bisa consider untuk ngejual USB dongle ini sebagai aksesoris supaya bisa dipakai di headset lain untuk bisa ngimprove suara mic-nya. Tentunya kalau misalkan software sendiri udah dipoles sama mereka lebih baik lagi dan bisa dipakai secara universal untuk headset-headset lainnya. Untuk harga 2,3 jutaan, gue pribadi udah cukup puas dengan headset ini dari segi sound quality dan terutama dari segi mic-nya yang bisa dibilang adalah value paling tinggi atau nilai jual paling tinggi yang ada di headset ini. Lalu untuk soal desain dan build quality-nya, gue rasa ini udah sangat sesuai ekspektasi kalian dengan uang yang kalian keluarin. Jadi gue rasa itu aja review gue soal Logitech G Pro X. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Seperti biasa, follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, Facebook, dan join komunitas kita juga di Discord dan Line Square. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis di Krengitek ID. Sampai jumpa di video berikutnya.